Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku semuanya kelas 12 dengan Bu Cas dalam pelajaran fisika. Semoga fisika semakin menyenangkan ya. Ya, bukan semakin membosankan ya, tetapi ya harus gimana ya, harus senang gitu loh ya. Baik, kita kemarin sudah mempelajari tentang kelistrikan, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Nah, kita saatnya sekarang membahas tentang kemagnetan. Iya, jadi nanti bab setelah ini itu gabungan antara listrik dan magnet. Ya, baik. Ini sebelum kita masuk ke konsep medan magnet, Bu Cas mau cerita dulu sedikit tentang magnet. Nah, magnet yang sudah kalian tahu biasanya bentuknya kan apa namanya? Logam ya, logam bisa bermacam-macam bentuknya. Logam itu termasuk magnet yang buatan. Nah, pada aslinya magnet itu adalah batuan. Jadi dulu sekali di negeri Yunani, tepatnya di daerah Magnesia, itu ada seseorang yang menemukan bebatuan yang bisa menarik logam-logam di sekitarnya. Nah, untuk menghormati tempat penemuannya, maka batu itu disebut dengan magnet. Jadi berasal dari kata magnesia. Gitu. Nah, kekuatan magnet itu bisa menarik logam-logam di sekitarnya itu karena dia punya medan magnet. Jadi medan magnet itu apa sih? Medan magnet adalah ruangan atau daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh medan magnet tersebut. Dan magnet digambarkan dengan garis-garis gaya magnet dan dinyatakan dengan anak panah. Nah, ini ada anak panahnya ini. Kenapa di sini digambarkan dengan anak panah? Karena medan magnet itu sama dengan medan listrik, sama dengan medan gravitasi bumi, dia merupakan besaran vektor. Nah, karena besaran vektor dia punya arah, nah arah ditunjukkan dengan anak panah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan tentang garis-garis gaya magnet adalah garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Jadi ini nanti garis gayanya ada yang sedikit, ada yang besar. Dan garis-garis gaya ini tidak ada yang berpotongan. Garis-garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Nah, ini kalau magnetnya satu, dari utara menuju ke selatan gitu ya. Dari utara menuju ke selatan. Kalau magnetnya dua ya sama aja, dari utara menuju ke selatan. Nah, lanjut. Tempat yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnetnya kuat dan sebaliknya. Jadi di sini kekuatan medan magnet, kekuatan dia menarik benda-benda di sekitarnya itu biasanya seiring berjalannya waktu dia semakin berkurang. Kalau berkurang berarti nanti garis-garis medannya sedikit. Ya, lanjut. Nah, ini komponen arah medan magnet bumi atau medan magnet alami. Jadi, ya sama dari kutub utara menuju ke selatan. Dari kutub utara menuju ke selatan. Ya, lanjut. Anak-anakku semuanya, jadi kita nanti akan membahas tentang medan magnet, tetapi di sini magnetnya tidak ada. Jadi yang ada itu hanyalah medan magnet merupakan akibat. Dulu sekali ada penemu atau ilmuwan namanya Biot-Savart bekerja sama meneliti aliran arus listrik. Jadi dia menyatakan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet, atau sering disebut dengan istilah induksi magnetik. Jadi di sini kita belajar tentang medan magnet, tapi magnetnya nggak ada. Kenapa? Karena medan magnet yang ditimbulkan merupakan akibat dari kawat yang berarus listrik. Nah, di situ nanti arahnya kita pakai kaidah aturan tangan kanan pertama. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas. Hukum Biot-Savart ini merupakan hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya.
Pakai rumus ya nanti. Rumusnya itu penurunannya panjang, pakai fungsi kalkulus diferensian integral. Kita nggak akan bahas nanti, kita akan bahas rumus yang sudah jadi aja. Gitu ya. Dalam hukum filsafat, sumber medan magnet adalah arus listrik. Ini artinya medan magnet yang muncul sebagai akibat dari aliran arus listrik. Nah, ini dia. Ini ada kawat. Kita ilustrasikan di sini ada kawat lurus, diberi listrik naik. Nah, listriknya naik. Untuk menentukan arah pakai kaidah tangan kanan pertama itu ibu jari menunjukkan aliran arus listrik. 4 jari memutar menggenggam kawatnya itu. Nah, putaran genggaman 4 jari itu menunjukkan arah putaran medan magnet. Jadi di sebelah kirinya itu menuju ke kita. Menuju ke kita itu disimbolkannya dengan dot. Ini dot. Terus di depannya ada medan magnet arahnya ke kanan. Kalau ke kanan ya dia gambar aja ke kanan gitu. Terus di sebelah sininya ada medan magnet yang menjauhi kita ke sana. Nah, menjauhi kita itu nanti arah panahnya atau simbol arahnya ditentukan dengan arah cross. Jadi di sini dot, di sini cross. Nah, di sebelah sananya ini ada medan magnet arahnya ke kiri dan seterusnya. Gitu. Itu adalah arahnya. Kemudian nilainya atau besarnya bisa dihitung dengan rumus ini mu0 I per 2 pi A. Ya. Jadi mu0 ini adalah permeabilitas ruang hampa atau sifat kemagnetan ruang hampa. I adalah arus yang mengalir pada kawat, kemudian A itu adalah jarak satu titik yang ditanyakan terhadap kawat yang dialiri arus listrik tadi. Nah, sekarang kita ngomong tentang kawat melingkar. Tadi kawatnya lurus, sekarang kawatnya melingkar. Itu untuk menentukan arah kebalikannya saja. Kalau tadi kan 4 jari menunjukkan arah medan magnetnya. Sekarang dibalik. 4 jari ini muter, melengkung, itu menunjukkan arah aliran arus listriknya, sementara jempol yang tadi menunjukkan arah arus listriknya sekarang merupakan arah medan magnetnya, cuma dibalik saja. Kemudian untuk menentukan besarnya pakai rumus mu0 IN per 2A, nggak pakai pi. Kalau tadi pakai pi, yang kawat lurus pakai pi, yang kawatnya melengkung nggak pakai pi. Perhatikan, jangan salah ya. Terus di sini ada N ini adalah jumlah lilitan. Jumlah lilitan ini nggak harus bilangan bulat loh ya. Jadi bisa setengah lingkaran atau seperempat lingkaran atau berapalah, pokoknya tidak harus bilangan bulat. Jadi pecahan juga bisa. Ya, lanjut. Besar dan arah medan magnet pada kawat lurus pendek. Jadi kalau kawatnya lurus panjang itu tadi rumusnya mu0 I per 2 pi A. Nah, kalau kawatnya pendek itu rumusnya kayak gini. Ada nilai cos 1, cos 2. Nah, di sini cos 2-nya, di sini cos 1-nya. Titik yang ditanyakan di sini arusnya mengalir. Jadi di sini kawatnya lurus berarti menggunakan aturan tangan kanan yang arusnya naik itu berarti menunjukkan I. Kemudian yang 4 jari ini menunjukkan puterannya atau arah medan magnetnya. Lah, arusnya naik. Titik P berada di sebelah, nah kayak gini. Nah, gitu. Jadi gambarnya begini ya, Jadi ini titik P, kemudian bukan, ini arah arusnya, terus ini titik P-nya. Nah, titik P di sini menunjukkan arah arus cross. Cross itu berarti menjauhi kita, kayak gitu. Nah, ini rumusnya θ 1 ditambah θ 2. Nah, kalau ini kawatnya panjang sekali, berarti nilai θ kan mendekati 0 nanti.
mendekati 0. Berarti di sini kalau panjang sekali sudutnya 0, cos 0 itu 1. Ini juga panjang sekali, sudutnya mendekati 0, cos 0 adalah 1. Berarti di sini 1 ditambah 1 kan 2. Nah, di sini 2, di sini 4. Kalau dicoret, maka di sini tinggal mu 0 I per 2 pi A. Maka rumusnya akan kembali ke rumus yang seperti ini. Mu 0 I per 2 pi A untuk kawat yang sangat panjang sekali. Nah, ini untuk kawat yang pendek. Lanjut. Menentukan besar dan arah medan magnet di sisi luar kawat melingkar. Jadi kalau tadi kan kawatnya melingkar, yang ditanyakan di pusat. Lah, sekarang ditanyakannya di luar. Nah, di situ di luar, maka di sini nanti ada rumus yang beberapa simbol ya. Jadi di situ ada A itu adalah jarak pusat dari atau jari-jari. A itu adalah jari-jarinya, kemudian R ini adalah jarak titik P terhadap kawat. Kayak gitu. Jadi di sini nanti sin theta, ya sudah kalau tetanya di sini berarti sin theta, sin demi. Berarti sin theta sama dengan A per R gitu. Nanti bisa dimasukkan ke sini atau ke sini. Nah, di sini ada N, sekali lagi N ini nggak harus bilangan bulat, bisa bilangan pecahan. Oke, lanjut. Nah, medan magnet pada selenoid. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut dengan kumparan. Nah, apabila kumparan ini dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Kumparan ini disebut dengan selenoida. Nah, di sini pertanyaannya nanti bisa dua macam. Berapa medan magnet di pusat kumparan dan berapa medan magnet di ujung kumparan? Sederhana saja, besarnya medan magnet di ujung kumparan nilainya setengahnya medan magnet di pusatnya. Lah ini di pusatnya itu ini. Mu 0 IN per L. L adalah panjangnya kumparan, N adalah jumlah untel-untelannya ini. Nah, jumlah kumparannya berapa? Masukkan ke sini. Lah ini besarnya medan magnet yang berada di ujung, nilainya setengahnya. Lanjut. Induksi magnetik pada toroida. Jadi gini. Selenoid ini kalau kedua ujungnya kita tarik bertemu, kan nanti jadinya lingkaran gitu kan. Nah, lingkaran itu nanti jadinya adalah toroida. Berarti boleh saya katakan bahwa panjangnya selenoid ini sama dengan keliling toroida. Jadi sebenarnya nanti besarnya induksi magnetik pada toroida itu rumusnya sama dengan selenoid, tetapi pertanyaannya adalah induksi magnet di pusat. Jadi sebenarnya rumus ini itu sama dengan ini. Gitu ya. Jadi L ini dan L ini panjangnya selenoid. Lah ini 2 pi R ini adalah kelilingnya. Jadi keliling toroida ini sama dengan panjangnya selenoid. Nah, di sini ada R efektif. Kenapa? Karena di sini ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar, kemudian di rata-rata. Gitu ya. Jadi untuk selenoid, besarnya medan magnet pada pusat selenoid itu rumusnya sama dengan besarnya induksi magnet pada toroida. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pembahasan medan magnet sudah selesai. Kita akan memasuki pembahasan gaya magnet. Semangat!